Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa saya melihat Rasulullah itu ketika membaca surat Shad, Nabi sujud. Nabi sujud ketika membaca surat Shad. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, namun sujud di dalam surat As-Shad ini tidak ditekankan. Kalau tadi kan ditekankan, kalau ini tidak ditekankan kata Ibnu Abbas di dalam surat Shad. Tapi ada ayat yang memerintahkan untuk sujud. Karena bunyi ayatnya ini fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Bunyinya itu, ayat itu bunyinya itu fastaghfara rabbahu. Ini ceritanya Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kharra raki'a, dan menyungkurkan kepalanya. Maksudnya Nabi Daud ketika itu bersujud, wa anab, dan dia bertaubat. Dalam sujudnya itu dia bertaubat. Ya bisa juga dalam sujudnya itu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi memang ada perintahnya sujud tapi tidak ditekankan, karena ayat itu tidak bunyinya seperti pada ayat-ayat yang lain, yang ayatnya itu kiasan lah bahasanya. Wa kharra raki'an wa anab, bunyinya seperti itu. Jadi di surat Shad juga ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwasanya itu hendaklah sujud di sana. Di ayat yang ke 24. Kemudian di dalam ayat yang di dalam riwayat yang lain An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah fuddilat suratul hajj bi anna fiha sajadatain qala na'am wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Jadi Nabi telah menyampaikan, ketika itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, surat Al-Hajj itu diberi kemuliaan oleh Allah, sebabnya apa? Apa yang menyebabkan surat Al-Hajj itu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya di dalam surat Al-Hajj itu ada 2 ayat yang memerintahkan untuk sujud. Di dalam surah Al-Hajj itu ada 2 ayat yang memerintahkan untuk sujud dan disunnahkan kita untuk sujud. Ayat pertama, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Di awal ayatnya itu bunyi alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ayat pertamanya itu loh yang awal ayatnya itu loh yang menyebabkan perintah sujudnya. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah penduduk yang ada di langit itu bersujud dan penduduk yang ada di bumi bersujud. Jadi ketika itu kan, apakah kamu tidak tahu bahwa makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi sujudnya semua kepada Allah. Terus bukan itu saja, wasyamsa wal qamar wan nujuma wal jibal, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung semua sujud kepada Allah. Wasyajar, pohon-pohon, waddawab, masya Allah, binatang-binatang semua sujud kepada Allah. Ini ayat ini menceritakan tentang makhluk ini semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Nah, ini perintahnya.
Jadi ini ada beberapa ayat yang kalau di dalam Al-Quran senang kita menandai. Ada macam tanduk macam masjid. Itu ayat sujud. Walaupun kita belum tahu, belum paham artinya, cobalah belajar. Kalau sampai ayat yang ada yang tanduknya macam itu, nah sujudlah gitu. Atau tengoklah terjemahnya sekejap. Apa kehendak ayat itu. Terus terakhir, dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Quran Nabi An-Najm di Makkah, fasajada fiha wa sajada man ma'ahu ghairu syaikh akhadha kaffan min haso aw turabin farafa'ahu ila jabhatihi wa qala yakfini hadza fara'aituhu ba'da dzalika qutila kafiron. Nabi ketika di Mekah membaca surat An-Najm, maka Nabi ketika membaca surat An-Najm itu sujud tilawah. Orang-orang yang berada di sekitar Nabi pun sujud tilawah, kecuali satu orang yang sudah tua. Dia pegang tongkat, dia ambil tanah, debu, terus diusap aja sini. Dia cakap, aku macam ini aja sujudnya. Terus kata Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa di kemudian hari aku melihat orang tua itu terbunuh dalam keadaan kafir. Setan itu dilaknat oleh Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, tapi dia tak hendak. Ketika kita diperintahkan untuk sujud kita tak hendak, setan gembira. Sama di kau dengan aku. Tapi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kita sujud, setan menangis, terguling-guling. Dia menyesali dirinya. Anak Adam diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dia sujud. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud, sekali kepada Adam tak hendak aku. Dia menangis. Dia menyesali dirinya sendiri. Semoga Allah SWT buka hati kita untuk membaca surat sajadah dengan sukarela kita sujud. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.